kamu sesat sebab kamu tidak mengerti, atau dalam bahasa Al-Quran, Nasara, kitab suci maupun kuasa Allah. Sebagai penutup dari video perdana saya ini, saya akan membuktikan kepada dunia bahwa Christian Prince tersesat dari Alkitabnya sendiri. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dari ayat-ayat di atas, agar membuka mata hati Christian Prince, saya membuat pertanyaan lagi. Manakah ajaran yang sesat di bawah ini? A. Orang yang mengajarkan agar manusia melakukan kehendak Bapakku atau Allah yang di surga, atau disebut juga ajaran Muslim. B. Orang-orang seperti Christian Prince yang mengajarkan agar manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yang disebut juga ajaran musyrik. Sehingga orang-orang akan berseru kepada Yesus, "Tuhan, Tuhan." Dan pada hari terakhir mereka berseru kepada Yesus, "Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku atau Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Mengapa? Karena ajaranku dari Bapa tidak demikian itu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Karena musyrik adalah kejahatan atau dosa yang tidak diampuni Allah, Rabb alam semesta. Bagi yang menjawab B, ia mendapat nilai 100 atau sempurna. Mengapa? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Allah itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sama dengan Muslim adalah orang yang hidup dalam firman. Lukas 1 ayat 5. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini sama juga dengan Muslim. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Ini juga adalah Muslim. Matius 4 ayat 4.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini juga ajaran Muslim. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku atau hidupku ialah melakukan kehendak Dia atau Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga ajaran Muslim. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudara laki-lakiku dan saudaraku perempuan. Ini juga ajaran Muslim, sebab Muslim sama dengan hidup setia dalam firman dan ketetapan atau sunnah Allah. Sebaliknya, ajaran musyrik dikenal juga dengan buah atau hasil buah yang buruk. Sebab musyrik atau mempersekutukan Allah Rabb alam semesta dengan yang lain adalah tindakan yang paling bodoh di alam semesta. Bahkan iblis dan setan-setannya mengetahuinya, serta binatang paling bodoh pun tidak akan mau melakukannya. Yohanes 5, 40-44. Namun kamu, orang yang tidak mengerti dalam bahasa Al-Qur'annya Nasara, tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, yaitu hidup Muslim. Aku atau Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, orang Nasara, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku atau Allahku, dan kamu orang yang tidak mengerti atau dalam bahasa Al-Quran Nasara, tidak menerima aku sebagai Rasul Allah. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, dengan ajarannya, akulah dia, atau akulah Allah, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat atau ajaran seorang dari yang lain, yang bukan Rasul, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, atau Ahad, atau sempurna, atau utuh tak terbagi. Coba dengarkan, dapatkah kebenaran atau Allah itu dibagi, dikali, ditambah atau dikurangi? Saya ambilkan contoh, 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu adalah kebenaran. Apakah ada angka yang benar selain ini? Atau dengan contoh lain, Indonesia ibu kotanya Jakarta. Apakah ada kota yang benar selain ini? Maka apakah tidak pantas makhluk-makhluk sebodoh ini dikembalikan saja kepada asal tumbuhnya, yaitu atom yang berasal dari pemanasan jutaan derajat Celcius dan hidup kekal abadi di dalamnya? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau taat kepada Allah dan kepada Mammon atau selain Dia. Coba Anda bayangkan, seandainya Anda seorang karyawan, bos yang satu menyuruh Anda ke barat, sedangkan bos yang lain menyuruh kamu ke timur. Apakah bisa dalam waktu yang bersamaan? Itulah tanda-tanda kemusyrikan atau kebodohan terbesar di alam semesta. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا
لهم عذاب أليم. Dan berkatalah Syaitan, tak kala perkara atau hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya atau membohongi kamu. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang beribadah, atau berbuat, atau hidup yang berpaling, atau tidak sesuai dengan firman, itu mendapat siksaan yang pedih. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang kafir, atau dengan kata lain tidak mengikuti firman, karena mereka itu tidak beriman, yaitu mengikuti firman. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.